Project Hail Mary. Ini adalah salah satu film bertema sains yang cukup dinanti-nanti ya di tahun 2026 ini kemarin. Dan ya, gimana menurut kalian teman-teman untuk yang udah nonton? Apakah bagus? Silahkan bisa kalian tulis di kolom komentar teman-teman. Nanti ini kita akan membahas aspek sains menarik yang ada di film Project Hail Mary. Sekilas dulu tentang film ini. Jadi Project Hail Mary ini adalah sebuah film yang bercerita tentang seorang guru IPA SMA yang bertugas menjadi astronot untuk melakukan penelitian untuk menyelamatkan bumi. Dalam ceritanya dikisahkan bahwa matahari dan bintang-bintang lain mulai meredup karena ada suatu bakteri khusus yang menyerap energi bintang. Semuanya meredup kecuali satu buah bintang, yaitu bintang Tau Ceti, yang tokoh utamanya ditugaskan ke sana untuk melakukan penelitian. Makanya juga filmnya ini judulnya Project Hail Mary ya. Hail Mary itu adalah sebuah ungkapan kayak semacam kesempatan terakhir, tapi kesempatan terakhir yang udah kayak mau putus asa gitu loh. Karena memang kemungkinan berhasilnya dari project ini sangat-sangat kecil. Film ini adalah adaptasi dari novel dengan judul yang sama, Project Hail Mary, yang ditulis oleh Andy Weir, di mana Andy Weir ini adalah juga penulis dari buku The Martian yang juga sudah difilmkan. Sama seperti film The Martian, Project Hail Mary juga punya banyak aspek sains menarik untuk dibahas, mulai dari Tau Ceti-nya, dilatasi waktu, jenis pesawatnya, astrophage, dan lain-lain. Dan yang juga menarik adalah Andy Weir ini juga dia nge-share spreadsheet atau Excel dari perhitungan-perhitungan yang dia lakukan buat novel ini. Jadi ini makin menarik di sini. Yang pertama, kita mulai dari bintang Tau Ceti. Tau Ceti ini adalah nama dari bintang yang benar-benar ada ya. Jadi ini bukan fiksi nama bintangnya. Kalau kita lihat ke daftar bintang-bintang yang lokasinya cukup dekat dengan bumi, di sini kita bisa melihat bahwa bintang Tau Ceti ini jaraknya adalah di 11,9 tahun cahaya dari bumi, sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam film. Nah, nama Tau Ceti itu asalnya dari dua kata. Tau itu adalah aksara ke-19 dalam bahasa Yunani seperti huruf T lah kalau dalam huruf biasa. Dan Ceti itu adalah lokasi dari rasi bintangnya. Jadi umumnya bintang itu dinamai dari urutan tingkat keterangan dan lokasinya. Misalnya kayak bintang Alpha Centauri itu artinya adalah dia bintang yang paling terang Alpha di rasi Centauri. Nah, Tau Ceti artinya secara harfiah adalah bintang terang nomor 19 di rasi Ceti. Meskipun dengan pengamatan yang lebih canggih, diketahui kalau ternyata Tau Ceti ini kecerahannya harusnya di urutan yang lebih tinggi. Bintang Tau Ceti ini sangat mirip dengan matahari kita dari segi tipe bintang, meskipun dia ukurannya lebih kecil, yaitu di 78% massa dan 50% kecerahan. Jadi ketika dikisahkan kalau bintang Tau Ceti ini masih selamat dari serangan astrophage, si bakteri pemakan bintang, bisa jadi salah satu inspirasinya adalah bahwa dari sisi tipe bintangnya dia serupa dengan matahari kita. Sehingga ada kemungkinan kondisi yang ada di Tau Ceti ini bisa digunakan untuk menyelamatkan matahari kita. Oke, jarak antara bumi dan Tau Ceti adalah 11,9 tahun cahaya. Tapi ketika pesawat Hail Mary memperkirakan waktu perjalanannya, disampaikan kalau perjalanannya akan memakan waktu 4 tahun, 2 bulan, dan 11 hari. Loh. Sebentar. 11,9 tahun cahaya itu artinya cahaya butuh waktu 11,9 tahun untuk bisa sampai dari bumi ke Tau Ceti atau sebaliknya. Lah kok Dr. Grace dia bisa menempuh ini cuma dalam waktu 4 tahun. Masa dia gerakannya lebih cepat dari cahaya? Bukan begitu ya teman-teman. Nah, ini adalah fenomena time dilation atau dilatasi waktu. Jadi ketika kita bergerak dengan sangat cepat, bahkan sampai mendekati kecepatan cahaya, pengalaman waktu yang dirasakan akan berbeda. Waktu akan menjadi melambat. Sehingga untuk Grace, waktu selama puluhan tahun yang dia lakukan untuk perjalanan ini hanya dia rasakan selama 4 tahun saja. Efek dilatasi waktu bisa kita hitung pakai formula berikut. Jadi delta tau ini adalah nilai waktu yang dirasakan oleh objek yang bergerak, kemudian T di sini adalah waktu normal yang dialami oleh pengamat, kemudian V ini adalah kecepatan gerak dari objek yang bergerak ini, dan C ini adalah kecepatan cahaya.
Dan dari sini kita bisa melihat kalau makin besar kecepatan geraknya, maka persepsi waktu yang dirasakan akan menjadi semakin kecil, semakin melambat waktunya. Kemudian dari persamaan ini, kalau kita masukin angka-angkanya, kalau kita asumsikan pesawat Hail Mary ini gerakannya dengan kecepatan konstan, kita bisa dapat kesimpulan berapakah kecepatan dari pesawatnya ini. Jadi kalau kita masukin, kita dapat kesimpulan bahwa kecepatan dari pesawat Hail Mary adalah di 0,9479 atau 94,79% kecepatan cahaya. Dan itu artinya waktu normal yang dirasakan oleh pengamat yang ada di bumi, itu artinya adalah 11,9 tahun cahaya dibagi 0,9479 yang nilainya adalah di 12,5 tahun, teman-teman. Nah, jadi kalau dilakukan perjalanan bolak-balik dari bumi ke Tau Ceti ke bumi, setidaknya waktu yang dibutuhkan adalah di 25 tahun. Dan kalau kita lihat ke wajahnya Komandan Eva Straat ketika probe-nya udah sampai ke bumi, terlihat kalau wajahnya memang sudah lebih menua. Buminya pun di sini juga udah mulai membeku, di mana sebelumnya disampaikan kalau dalam waktu setidaknya 30 tahun, bumi memang akan semakin membeku, teman-teman. Kemudian tentang astrophage. Astrophage ini sifatnya sejauh ini fiksi ya, teman-teman. Astrophage sendiri secara bahasa adalah pemakan bintang yang dia mengambil energi dari bintang sehingga bintangnya mulai meredup. Meskipun astrophage ini sifatnya fiksi, tapi konsepnya oleh penulisnya didasarkan dari formulanya Einstein, E sama dengan mc². Ini adalah formula hubungan antara massa dan energi. Di mana dalam konteks astrophage diartikan bahwa ketika astrophage mengambil energi matahari, energinya ini disimpan dalam bentuk massa. Dan mengingat nilai C² ini sangat besar, energi yang besar ini bisa disimpan hanya dalam massa yang sangat kecil. Ini mirip juga kayak yang ada di reaktor nuklir ya. Jadi massa yang kecil ini bisa diubah menjadi energi yang sangat besar. Sebenarnya setiap titik astrophage itu udah kayak bahan bakar nuklir lah istilahnya. Ini pun bisa kita lihat dari scene ini. Jadi ketika astrophage yang jumlahnya sangat sedikit, energi yang dihasilkan bisa dipakai untuk melelehkan logam yang sangat tebal. Selain itu, astrophage juga bisa menggunakan energinya sebagai pendorong untuk menggerakkan dirinya sendiri. Dan sifat unik astrophage ini juga lah yang akhirnya mereka kepikiran untuk menggunakan astrophage sebagai sumber energi untuk perjalanan ke Tau Ceti. Selanjutnya terkait dengan pesawat luar angkasa yang dipakai dalam perjalanan ke Tau Ceti, pesawat Hail Mary ya, pesawat Mary lah gampangnya. Nah kalau kalian perhatikan bentuk pesawatnya ini sebenarnya agak aneh. Kalau dibandingin sama pesawat yang ada di The Martian sama Interstellar, jelas pesawat di Project Hail Mary ini punya perbedaan. Yaitu dia nggak punya bagian yang berputar. Ya, memang bisa dimunculin bagian yang berputar kalau pas dibutuhkan, tapi kondisi defaultnya kan dia nggak muter. Padahal bagian yang berputar kalau dalam pesawat luar angkasa ini sangat penting untuk mensimulasikan kondisi gravitasi. Kita bisa lihat di Interstellar atau The Martian, ketika mereka tidak berada di bagian yang berputar, mereka akan melayang-layang. Sementara ketika mereka berada di bagian yang berputar, efek gaya sentrifugal yang muncul akan bisa memberikan sensasi seperti gravitasi, yang membuat tubuh mereka bisa berdiri dalam kondisi normal, seperti ketika ada gravitasi. Dan efek gravitasi ini sangat penting ya dalam perjalanan luar angkasa, karena kalau astronot terlalu lama berada dalam kondisi gravitasi nol, microgravity, maka otot-otot tubuhnya akan menjadi semakin lemah semuanya. Tapi kenapa ini tidak dilakukan pada pesawat Hail Mary? Jawabannya adalah karena pesawat Hail Mary bergerak dengan kondisi dipercepat. Kesimpulan ini bisa kita lihat pada scene rapat ilmuwan ini. Di presentasinya tertulis kalau pesawat Hail Mary perjalanannya akan pakai constant acceleration. Bedanya gini, pada kebanyakan pesawat luar angkasa, geraknya itu biasanya cuma didorong sekali terus memanfaatkan inersia untuk bergerak secara konstan.
Tapi di sini pesawat Hail Mary akan melakukan dorongan secara kontinu, jadi dia didorong roket terus-menerus dengan nilai percepatan yang dialami pesawatnya. Kalau yang ditulis oleh Andy Weir di spreadsheet-nya ini adalah di 15 meter per second kuadrat. Atau kalau kita bandingin dengan gravitasi bumi nilainya adalah 1,5 G. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan kalau di dalam pesawat Hail Mary mereka sudah merasakan efek seperti gravitasi. Ini tuh ibarat kayak kalau kalian lagi naik mobil terus digas. Nah kalian kan ngerasa kalau ada dorongan ke belakang kan. Nah itulah yang dirasakan oleh pesawat Hail Mary. Dengan nilai percepatan 1,5 G, itu artinya nilai efek gravitasi yang dirasakan di dalam Hail Mary adalah 1,5 kali gravitasi bumi. Menarik juga intinya. Jadi kalau misalkan pesawatnya ini bergerak ke kanan, nah di sini gravitasi yang dirasakan adalah efeknya ke arah bawah sini ya teman-teman. Jadi si Grace itu dia bisa berdiri normal, kondisinya seperti ini. Nah, iya. Aku awalnya nggak kepikiran juga lah, kok bentuk pesawatnya beda ya. Tapi setelah tahu fakta kalau dia geraknya adalah gerak dipercepat, make sense ini. Ataupun kalau pas pesawatnya berhenti untuk mendapatkan efek gravitasi, nanti dia akan memutar keseluruhan pesawatnya seperti ini. Kalau ngomongin tentang Project Hail Mary, tentu kita nggak bisa lepas sama Rocky, si makhluk alien yang wujudnya sekilas kayak laba-laba yang tubuhnya berupa batuan mineral. Nah, ketika kita ngomongin tentang makhluk di luar bumi, kadang kita tuh kepikirannya sama makhluk yang kayak alien itu, yang bentuknya mirip kayak manusia, kepalanya agak besar, botak, agak hijau, kurus. Tapi sebenarnya bentuk kehidupan itu akan sangat bergantung dengan lingkungan di mana dia berada. Nggak usah jauh-jauh, bentuk kehidupan untuk makhluk di daerah laut dalam di bumi sangat berbeda dengan makhluk yang ada di daerah laut dangkal. Makhluk di daerah ekuator bumi beda dengan makhluk yang ada di area kutub dan lain sebagainya. Termasuk untuk makhluk luar angkasa, bentuk kehidupannya pun bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang kita bayangkan, termasuk pada Rocky. Diceritakan, Rocky berasal dari planet 40 Eridani AB yang punya sifat-sifat menarik. Di sini pun di spreadsheet-nya kita bisa lihat, di sini ada 40 Eridani. 40 Eridani A ini adalah bintangnya, kemudian 40 Eridani AB ini adalah planetnya Rocky. Yang di sini dia punya beberapa sifat menarik. Atmosfer dari planet Erid ini kebanyakan berisi amonia seperti yang disampaikan oleh Rocky. Kemudian nilai gravitasi planetnya adalah di 2,09 gravitasi bumi. Kemudian nilai tekanan udaranya adalah di 2,8 juta Pascal, atau kalau kita konversi ini adalah 28 atm, 28 kali nilai atmosfer bumi. Dan satu harinya di planet Erid waktunya adalah di 5 jam 6 menit. Tekanan udara 28 kali atmosfer bumi, ini bisa kita simpulkan kalau atmosfernya benar-benar sangat tebal, sehingga bisa diasumsikan kalau cahaya dari bintang cukup minim yang bisa masuk sampai ke permukaan. Inilah kenapa kita dapat bentuk Rocky yang sifatnya seperti itu. Termasuk Rocky kalau di luar dia selalu butuh wadah yang isinya adalah amonia dengan tekanan tinggi karena memang kondisi planetnya adalah seperti itu. Planet 40 Eridani AB ini sifatnya fiksi ya teman-teman. 40 Eridani A sendiri adalah nyata, jadi 40 Eridani A ini adalah bintang yang berjarak 16,5 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Eridanus. Pada tahun 2018, ilmuwan menemukan data tentang kemungkinan adanya planet di sistem 40 Eridani A, tapi penelitian lebih lanjut menunjukkan kalau hasil pengamatannya tidak benar. Itu ternyata data noise dari bintangnya. Jadi planetnya tidak ada. Nah, karena kondisi spesial dari planet Erid, maka sifat dari Rocky pun juga berbeda. Utamanya yang paling mencolok adalah Rocky nggak punya indera mata, melainkan dia melihat menggunakan indera getaran dan suara. Oleh Andy Weir dijelaskan kalau di tubuhnya Rocky ada semacam sensor yang bisa dia gunakan untuk merasakan getaran dan suara ini.
Sebagai perbandingan, beberapa hewan di bumi itu juga memanfaatkan getaran untuk berkomunikasi ya, misalnya seperti pada gajah, dan beberapa hewan lain pun juga memanfaatkan suara untuk bisa melihat kondisi yang ada di sekitar, seperti pada kelelawar dan lumba-lumba. Tapi bedanya, kalau pada kelelawar dan lumba-lumba, mereka melakukannya secara aktif, artinya dia mengeluarkan suara lalu menerima pantulan dan pantulannya itu yang dia lihat. Sementara kalau pada Rocky, dia sifatnya pasif, hanya menerima suara aja dan dia bisa menyimpulkan kondisinya. Kemudian yang menarik juga adalah terkait dengan planet Adrian, yang jadi semacam tempat solusi dari masalah yang dihadapi Project Hail Mary. Nah, planet Adrian atau Tau Ceti E yang di sini konteksnya adalah planet yang ada di sistem bintang Tau Ceti. Sifatnya ini semi-semi fiksi ya, teman-teman, mirip kayak planet Eri tadi. Jadi Mas Andy Weir nulis novelnya, informasi tentang planet ini memang terdeteksi, ada kemungkinannya. Tapi penelitian lebih lanjut dengan metode yang lebih presisi menunjukkan kalau data pengamatan ini ternyata cuma data noise dari bintang Tau Ceti aja. Jadi planetnya di sini fiksi. Di filmnya diceritakan kalau planet Adrian ini adalah semacam planet Venus kalau di tata surya kita ya. Dimana kalau di tata surya kita, astrophage yang makan matahari itu pada lompat ke Venus karena di situ ada banyak CO2 yang ternyata mereka butuhkan untuk bereproduksi. Hal yang sama juga terjadi pada planet Adrian di mana dia punya banyak sekali kandungan CO2 sehingga astrophage pun pindah dari bintang Tau Ceti ke planet Adrian ini. Tapi ketika diteliti, ternyata jumlah astrophage yang ada di planet Adrian nggak nambah. Loh, sebentar. Astrophage-nya awalnya di bintang Tau Ceti, dia juga terjangkit, kemudian dia pindah ke planet Adrian untuk berkembang biak. Loh, tapi kok ternyata jumlah astrophage-nya nggak nambah. Sampai akhirnya mereka sampai pada kesimpulan kalau di planet Adrian ini ada organisme yang memakan astrophage, yang mengontrol jumlah astrophage yang ada di planet ini. Dan scene planet Adrian ini juga lah yang memang memberikan visual yang benar-benar sangat cantik ya teman-teman. Ijo-ijonya luar biasa pokoknya planet ini. Hanya saja catatanku, ini pendapat pribadi ya. Jujur, bagian ini itu adalah bagian yang agak kurang menurutku dari film Project Hail Mary. Kurangnya gini, di trailer, di poster-poster, mesti yang banyak ditunjukin itu adalah scene planet Adrian yang memang sangat indah itu. Tapi pas nonton filmnya, rasanya tuh kayak, lah gitu doang. Ini scene yang sangat bagus ya. Tapi di film munculnya cuman beberapa menit aja. Padahal secara cerita, kalau bagian ini lebih lama, lebih banyak dieksplor, kayaknya lebih seru deh. Nah, tapi kalau di film ini, yang lebih banyak dieksplor itu kan hubungan antara Dr. Grace sama Rocky ya. Sementara ke planet Adriannya, jadi ini tuh ibarat kayak dari bumi, berangkat ke Tau Ceti, ngeng. Sampai sana ngambil sampel pulang. Ya gitu tapi agak kurang gitu loh rasanya bagian ini tuh aku bener-bener kurang puas di bagian ini. Yang ini juga yang jadinya tuh aku tetap lebih seneng film The Martian. Ya emang nggak bisa dibandingin ya filmnya, beda kategori lah istilahnya. Project Hail Mary dia punya bagusnya sendiri, The Martian dia punya bagusnya sendiri. Tapi aku masih lebih seneng The Martian sebenarnya. Nah, kalau menurut kalian gimana teman-teman yang udah nonton, silahkan bisa kalian tulis review kalian, pendapat kalian tentang film ini. Dan itu dia beberapa pembahasan sains menarik yang ada di film ini. Dan kalau kalian merasa mungkin ada aspek lain yang harusnya perlu dibahas juga, silahkan bisa kalian komentar, nanti kita diskusikan atau bisa juga nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih.